Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bakul Kopi. Hari ini saya akan berbagi resep tumisan super simple, cuma 4 bumbu saja, rasanya sangat lezat, yaitu tumis terong hijau. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 3 buah terong hijau, kemudian untuk terong hijaunya akan kita buang bagian batangnya seperti ini. Selanjutnya untuk terongnya akan saya potong-potong memanjang seperti ini. Teman-teman juga bisa memotongnya serong atau kotak, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Setelah selesai akan kita rendam dulu terongnya. Di sini sudah saya siapkan baskom, kemudian beri 1 sendok teh garam. Masukkan terong yang telah kita potong-potong tadi. Tujuannya supaya terongnya warnanya tidak hitam. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya, ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 8 buah cabai merah keriting. Semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti kita menguleknya. Tambahkan 2 butir kemiri. Kemudian kita pindah di cobek. Selanjutnya kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Kalau teman-teman suka lebih pedas lagi, boleh juga ditambahkan cabai rawit merah ya. Oke, ini bumbunya sudah halus, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita pindah lagi ke terong yang telah kita rendam tadi. Boleh kita angkat dan tiriskan, kemudian kita cuci lagi sampai bersih. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi sedikit tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng terong. Kemudian kita masukkan terong yang telah kita cuci bersih tadi. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Goreng terong sampai empuk. Kira-kira seperti ini, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh saus tiram, setengah sendok teh kaldu bubuk. Karena tipe terongnya ini udah manis, tidak perlu ditambahkan gula lagi ya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan terong yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak terongnya sebentar saja ya teman-teman, sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap saja, karena terongnya tadi sudah kita goreng terlebih dahulu. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk dan juga garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata.
Dan ini hasilnya, tumis terong hijau sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis terong hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya akan memasak tumisan super simple, cukup 5 bumbu saja. Rasanya sangat lezat, bikin ketagihan, yaitu tumis jagung muda. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 15 buah jagung muda. Kemudian jagung mudanya kita potong serong atau potong sesuai selera teman-teman saja. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita pindahkan di wadah dan sisihkan. Untuk campurannya saya tambahkan 10 biji bakso ukuran kecil ya. Kemudian potong-potong sesuai selera. Untuk baksonya ini opsional ya teman-teman. Kalau tidak suka bisa diganti udang ataupun ayam atau daging, sesuaikan selera saja. Oke, setelah baksonya kita potong-potong, kita pindahkan dulu di wadah dan sisihkan. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putihnya kita iris tipis-tipis seperti ini ya. Bahan bumbu selanjutnya ada 5 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai hijau keriting, dan 5 buah cabai rawit merah. Cabai rawit merahnya kita potong kecil-kecil saja seperti ini. Untuk cabai hijau keriting dan cabai merah keritingnya potong serong saja seperti ini ya, supaya nanti tampilannya lebih cantik. Untuk cabai rawit merahnya, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi atau tidak usah menggunakan ya. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, kita masukkan bakso yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan masak sebentar. Selanjutnya masukkan jagung muda yang telah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Secukupnya lada bubuk, 2 sendok teh saus tiram, kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masak sampai jagung mudanya empuk dan kuahnya menyusut. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut dan jagung mudanya juga sudah empuk. Baru kemudian kita masukkan cabai
yang telah kita iris-iris tadi ya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis jagung muda sudah matang, rasanya sudah pas, jagungnya empuk, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Tumis jagung muda siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak sayur santan ala warteg, enak banget bikin nagih, yaitu sayur santan, kacang panjang, dan tahu. Cocok sekali sebagai sayur pendamping ketupat ataupun lontong. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ikat kacang panjang. Kemudian kita buang bagian pangkal dan ujungnya seperti ini. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Untuk ukuran panjang atau pendeknya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Setelah selesai, kita pindahkan di wadah dan sisihkan. Bahan selanjutnya ada 6 kotak tahu putih ukuran sedang. Kemudian potong sesuai selera teman-teman. Ini saya potong menjadi 4 bagian. Setelah selesai, kita pindahkan di wadah dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 1 tusuk ikan asap. Untuk ikan asapnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Bahan selanjutnya 400 ml santan kental, 200 ml santan encer. Ini dari kelapa segar. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, 10 buah cabai merah keriting, dan setengah ruas kunyit. Ini sebelumnya sudah saya kukus atau direbus supaya warnanya nanti lebih cantik. Untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek atau di blender, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kemudian kita tuang juga cabai. Tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran atau ketumbar bubuk, 1 butir kemiri, setengah ruas kencur. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan. Untuk bumbu pelengkapnya ada setengah ruas lengkuas, 1 lembar daun salam, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai berkulit kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata.
Oke, kira-kira seperti ini ya, tahunya sudah matang. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita masukkan ikan asap. Ikan asapnya kita goreng terlebih dahulu ya, supaya rasanya lebih sedap. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, daun salam, lengkuas, dan serai. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Ikan asapnya boleh kita tumis bareng bumbu ya, supaya lebih sedap. Oke, setelah bumbunya matang dan aromanya harum, selanjutnya kita masukkan santan encernya terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan masak sampai kuahnya ini mendidih. Baru kemudian kita masukkan kacang panjang yang telah kita potong-potong tadi semuanya ya. Jangan lupa aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak sampai kacang panjangnya setengah matang dan kuahnya menyusut. Oke, ini kuahnya sudah menyusut dan kacang panjangnya juga sudah mulai empuk. Masukkan tahu yang telah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya masukkan santan kentalnya. Kemudian kita aduk-aduk terus sampai matang, supaya santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Oke, kalau sudah seperti ini, kuahnya meletup-letup, ini tandanya sayur santan sudah matang. Boleh kita matikan kompornya. Sayur santan, kacang panjang, dan tahu sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita pindahkan di mangkok saji. Asli teman-teman, sayur santan, kacang panjang, dan tahu ini rasanya sedap banget, aromanya harum. Disajikan di meja makan pasti jadi rebutan. Sebelum disajikan, jangan lupa taburi bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Sayur santan, kacang panjang, dan tahu siap untuk disajikan. Dimakan sama ketupat ataupun lontong atau nasi putih anget-anget, ini sangat enak pol. Oke, itulah tadi resep sayur santan, kacang panjang, dan tahu ala bakul kopi. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bakul Kopi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.